Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dinata Tambunan dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah ikan. Adapun pokok pembahasannya ialah yang pertama, apa sih perbedaan sistem peredaran darah ikan dengan hewan lainnya? Yang kedua, pengertian sistem peredaran darah ikan. Yang ketiga, organ yang berperan pada sistem peredaran darah ikan. Yang keempat, pengertian organ yang berperan pada sistem peredaran darah ikan. Yang pertama yang akan kita bahas, apa sih perbedaan sistem peredaran darah ikan dengan hewan lainnya? Sistem peredaran darah ikan tentu akan berbeda dengan hewan lainnya, terlebih yang memiliki habitat berbeda. Lalu apa yang menjadi pembeda sistem peredaran darah ikan dengan hewan lainnya? Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah ikan yang merupakan hewan air. Yang kedua, kita akan membahas pengertian sistem peredaran darah ikan. Ikan adalah hewan yang memiliki sistem peredaran darah yang paling sederhana daripada kelompok hewan lainnya. Hewan air ini memiliki beberapa organ yang berperan dalam peredaran darahnya, yaitu jantung, kapiler insang, dan kapiler tubuh. Jadi, dari bilik jantung, ikan akan mengalirkan darah menuju insang untuk terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadinya pertukaran oksigen, darah yang penuh oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan kembali masuk ke jantung dan kembali mengalir lagi ke insang. Dengan sistem yang sudah dijelaskan, peredaran darah pada ikan ini disebut sebagai sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal ini terjadi karena darah hanya mengalir satu kali melalui jantung. Ketiga, adapun organ yang berperan pada sistem peredaran darah ikan. Yang pertama jantung, yang kedua kapiler insang, dan yang ketiga saluran darah. Yang terakhir, kita akan membahas pengertian organ yang berperan pada sistem peredaran darah ikan. Yang pertama, jantung. Organ pertama yang berperan dalam proses peredaran pada ikan adalah jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terletak di dalam rongga ruang mediastina atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini memiliki peranan memompa darah dengan bantuan otot licin yang akan berkontraksi secara ritmis. Darah pun akan dipompa dari pena menuju ke arteri. Pada jantung ikan juga terdapat sistem klep yang membuatnya mengalirkan darah hanya satu arah saja. Kedua, kapiler insang. Organ lain yang berperan dalam proses peredaran darah ikan adalah kapiler insang. Kapiler insang ini merupakan alat pernapasan yang umumnya hanya dimiliki oleh organisme air, seperti ikan. Organ ini memiliki peran untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang diterima ikan akan diterima darah dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Jadi, darah yang dipompa oleh jantung akan masuk ke dalam insang terlebih dulu sebelum mengalir ke seluruh tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir, saluran darah. Ada juga saluran darah yang berperan dalam proses peredaran darah pada ikan. Saluran darah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu arteri, pena, dan kapiler. Arteri atau pembuluh darah yang alirannya jauh dari jantung, jadi arteri ini akan mengalirkan darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh. Karena itu, arteri biasanya akan memiliki darah dengan kandungan yang kaya oksigen. Lalu ada juga pena yang merupakan pembuluh darah balik, jadi aliran darah akan mengalir ke jantung. Struktur pena pada ikan sama seperti arteri, namun memiliki dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar. Sedangkan kapiler merupakan bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan jaringan atau sel. Sekian penjelasan sistem peredaran darah ikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.